akan memasuki materi yang selanjutnya, yakni materi pemanfaatan toga sebagai preventif COVID-19 oleh Apoteker Yanu Andiarto, Magister Farmasi. Kepada Bapak Yanu, kami persilahkan. Oh ya, maaf, suaranya sudah kelihatan dan sudah kedengaran? Belum ya? Belum, Bapak. Bentar. Untuk slide-nya belum. Sudah? Sudah, Pak. Silahkan. Ya. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Farmasi FK UHT, Ibu Ana Husnul Faiza, Evangelin Apoteker. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Wonorejo beserta jajaran aparat desa. Yang saya hormati para ibu-ibu PKK, para kader desa, para undangan tamu pada kegiatan pengabdian masyarakat pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, panitia, adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Pada pagi hari ini saya Yanu Andiarto, salah satu dosen dari Farmasi FK UHT, akan sharing memaparkan terkait dengan jamu. Nanti materinya adalah khasiat dan pembuatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin nanti pada saat presentasi, kalaupun nanti ada yang kurang jelas bisa langsung dicatat, kita nanti ada sesi tanya jawab. Terima kasih. Jadi Ibu-Ibu, kalau kita bicara terkait jamu, maka yang melatar belakangi jamu sangat panjang. Jadi sejarah dari jamu itu sangat panjang. Kita bisa melihat dari yang pertama, peninggalan nenek moyang kita. Dari candi, dari relief candi kita bisa melihat di sini orang pada zaman dahulu sudah meracik dan mengkonsumsi jamu. Kemudian pada naskah-naskah kuno itu juga sudah diterangkan terkait dengan ramuan-ramuan apa saja yang biasa digunakan oleh masyarakat zaman dahulu. Dan pada tahun 2005 jamu dinobatkan sebagai warisan asli leluhur bangsa Indonesia oleh Perpu ya tahun 85 nomor 35. Kemudian kalau kita bicara tentang potensi jamu, Indonesia sangat kaya sekali akan kekayaan hayati. Jadi ada 30.000 spesies obat atau tanaman obat yang berkhasiat dan bisa digunakan sebagai bahan baku obat maupun sebagai bahan baku obat tradisional. Dan dari data Riskesdas, riset kesehatan dasar tahun 2018 disebutkan bahwa masyarakat kita 50% itu menggunakan jamu atau mengkonsumsi jamu. Dan 95% di antara yang mengkonsumsi jamu itu sudah merasakan dampak atau manfaat setelah mengkonsumsi jamu. Jadi potensi kita pada saat mengkonsumsi jamu bisa dirasakan oleh masyarakat. Berikut adalah definisi obat tradisional. Ya, obat tradisional itu bisa ramuan, bisa bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral atau kombinasi yang digunakan sebagai pengobatan dan tidak melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Ibu-ibu, kalau kita perhatikan di sekitar rumah kita, ya, kalau kita ingin mengkonsumsi jamu, biasanya kita mencari atau menanti ya ibu-ibu jamu gendong yang keliling kampung kita. Ya, itu disebut dengan usaha jamu gendong. Ya, meskipun ada beberapa sekarang yang menggunakan gerobak, ya, menggunakan sepeda motor, keliling desa, ya, itu kita sebut dengan usaha jamu gendong. Tetapi ada juga usaha jamu yang tidak kemana-mana, jadi satu tempat, ya. Jadi seperti ada toko jamu, ya, seperti ada depot jamu dan sebagainya, itu disebut dengan usaha jamu racikan, ya. Biasanya usaha jamu racikan
itu sudah dalam keadaan sediaan yang siap diseduh ya atau dikonsumsi seperti itu. Obat tradisional dari BPOM dibagi menjadi 3, yaitu jamu, ya. Yang kedua adalah obat herbal terstandar, yang ketiga adalah fitofarmaka. Yang membedakan, yang pertama pasti kita melihat dari simbolnya, ya, simbol jamu, simbol obat herbal terstandar, simbol fitofarmaka itu beda. Yang kedua dari prosesnya, ya. Kalau jamu itu bisa tidak melalui proses yang misalnya tanpa harus uji. Yang penting ada data empiris. Data empiris itu data yang turun-menurun yang sudah aman digunakan oleh masyarakat. Kalau obat herbal terstandar itu harus ada data terkait dengan keseragaman bahan baku. Kemudian ada data praklinis. Kalau obat fitofarmaka itu berdasarkan dari pembuktian secara pra dan secara klinis dan juga ada standarisasi atau keseragaman bahan baku. Berikut adalah data atau simbol dari jamu. Ini adalah bentuk sediaan obat tradisional, Ibu-ibu. Jadi ada yang bentuknya rajangan. Biasanya kita bisa melihat ya, bentuknya itu seperti irisan tipis yang sudah dikeringkan. Ada juga yang bentuknya serbuk. Ya, jadi bentuk serbuk itu suatu bentuk yang halus ya. Jadi dari rajangan yang kering kemudian kita tumbuk atau kita blender menjadi serbuk. Ada juga bentuk yang sudah melalui proses formulasi, sudah diproses secara pabrik ya. Itu dalam bentuk tablet maupun dalam bentuk kapsul. Ada juga bentuk cair ya. Cairan itu bisa dioleskan, artinya dia obat luar atau bisa diminum. Itu adalah cairan obat dalam. Kalau kita bicara terkait dengan jamu, persyaratan utama dari jamu yang pertama adalah aman, ya Ibu ya, bukan persyaratan utamanya cespleng, manjur, ya berkhasiat dan seterusnya. Tapi persyaratan utama dari jamu itu kalau dikonsumsi maka sifatnya dia aman, ya aman. Kenapa kita harus tahu aman? Kita tahu aman kalau jamu itu sudah dipergunakan secara jangka waktu lama. Jadi sudah digunakan secara turun-menurun. Dan selama digunakan tidak ada efek yang langsung dirasakan. Ya, kalau ada efek yang langsung dirasakan, ya misalnya langsung badannya menjadi enteng dan seterusnya, itu perlu kita perhatikan. Siapa tahu di dalamnya itu ditambahkan dengan bahan-bahan obat yang lain. Itu yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian kalau kita bicara aman, maka kita harus memperhatikan aspek-aspek yang kita buat aman itu. Yang pertama adalah bahan baku, Ibu. Jadi bahan baku yang aman itu adalah kalau kita bicara jamu gendong, maka bahan-bahannya harus segar, ya. Bahan-bahannya juga harus alami, ya. Terutama apa? Terutama pemanisnya. Ya, pemanisnya biasanya kalau yang tidak kita ketahui ya biasanya menggunakan pemanis buatan. Itu yang tidak kita anjurkan. Yang kedua cara pembuatannya yang benar. Cara pembuatan yang benar nanti kita akan bahas setelah ini ya. Kemudian cara penggunaan yang benar juga akan kita bahas. Jadi idealnya ya kalau kita konsumsi jamu apalagi setiap hari ya, kita buat sendiri jamu itu. Ya. Boleh kita beli boleh ya, tetapi lebih baik ya kita bisa membuat sendiri. Itu lebih aman. Sekarang bicara tentang pembuatan jamu yang benar ya. Ini adalah proses pembuatan jamu ya yang sudah kita ketahui. Tetapi di sini ini standarnya ya Ibu-ibu ya. Jadi ini standar. Yang pertama adalah pilih bahan baku yang bagus ya, yang segar. Kalau daun itu warnanya masih hijau. Jadi kalau buah atau rimpang ya, kalau rimpang itu berarti masih segar ya, jadi masih baunya itu khas ya, ada bau penyengat yang khas, warnanya juga warna kuning yang cerah dan seterusnya. Bahan-bahan tadi, bahan-bahan yang sudah kita Mohon maaf Pak ya. Yanu,
Di sini suaranya kurang keras, Pak. Oh, iya iya sebentar. Sudah full padahal. Sebentar. Sudah kedengaran? Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi bahan-bahan tadi kita pisahkan ya, mana yang layak atau mana yang tidak layak, kita sortir ya, kita kupas, kita bersihkan, kita cuci, kemudian kita tumbuk. Sebenarnya bisa kita tumbuk atau bisa kita iris-iris tipis, itu sama saja sebenarnya. Kemudian kita siapkan air panas ya, kita rebus air, baru nanti kita masukkan bahan-bahan yang sudah kita persiapkan. Untuk wadahnya ya, gunakan wadah dalam botol kaca. Itu yang ideal. Atau kalau memang tidak ada, bisa kita gunakan plastik yang aman terhadap makanan maupun minuman ya, atau food grade. Pada saat kita proses pembuatan jamu, perlu kita perhatikan kebersihan diri kita ya. Jadi mulai tangan, kita harus cuci tangan, ya, kuku gitu harus kita potong. Kemudian apabila misal ibu-ibu menggunakan gelang atau cincin, ya, itu perlu kita eh, lepaskan ya sementara pada saat pembuatan jamu, ya. Rambut juga seperti itu, rambut panjang kita ikat atau kita tutup, ya. Apabila eh, pada saat pembuatan jamu misalnya kita butuh menggunakan masker, ya kita gunakan masker. Sanitasi atau kebersihan ya, peralatan jamu ya harus kita bersihkan ya, harus dalam keadaan bersih. Kemudian peralatan yang aman ya, peralatan pembuatan jamu terutama itu Anda bisa ibu-ibu bisa menggunakan bahan dari tanah liat ya, gerabah, atau bisa menggunakan misalnya tidak ada bahan yang stainless steel ya, jangan menggunakan bahan-bahan yang misalnya aluminium, kuningan dan seterusnya, itu bisa menimbulkan efek negatif pada ramuan. Kemudian pada saat pemasaran jamu ya, biasanya customer atau pembelinya itu memperhatikan pembelinya, apakah pembelinya itu bersih pakaiannya, kemudian penyajiannya juga harus bersih. Itu menjadi salah satu eh, persyaratan kita ya pada saat kita memilih pembeli jamu. Kemudian jamu itu bisa kita tambahkan dengan beberapa tambahan ya, bisa kita tambahkan dengan madu, bisa kita tambahkan dengan kuning telur, eh, dengan ginseng dan seterusnya. Apabila ya eh, sudah dalam bentuk jadi ya, maka bisa kita tambahkan juga ke dalam jamu kita. Yang tidak boleh kita tambahkan adalah bahan kimia obat atau bahan obat atau obat ya, obat yang kita tahu beredar di pasaran ya, misalnya ada paracetamol, itu tidak boleh kita tambahkan ke dalam sediaan jamu. Nanti akan menimbulkan efek yang negatif pada tubuh kita, ibu-ibu. Ya, apalagi pemakaian yang jangka panjang. Ini adalah jamu-jamu yang bermerek ya, yang bermerek artinya sudah terdaftar di BPOM. Ibu-ibu, ini adalah labelnya. Jadi kita tahu di sini untuk obat jamu-jamu yang sudah terdaftar di BPOM ya, labelnya harus ada nama produk, ada logo, ada nomor izin edar di sini. Di sini ya, ada TR, TI, TD dan seterusnya. Kemudian ada tanggal kadaluarsa, ini penting ya. Kemudian ada komposisi bahan, aturan pakai, jumlah atau isi wadah, kemudian peringatan kontraindikasi, khasiat atau manfaat, nomor kode produksi atau nomor batch ini ya, kemudian nama perusahaan dan alamat. Seperti itu. Apabila ya ada kata-kata yang sedikit berbeda, itu perlu kita waspadai. Jadi kalau ada pada jamu ya, pada jamu baik pada labelnya ya, etiketnya atau pada iklannya ada kata-kata cespleng, tokcer, kemudian
sangat manjur, aman digunakan setiap hari, tanpa efek samping, mengobati segala penyakit dan seterusnya yang mirip-mirip seperti ini, perlu kita waspadai, Bu. Kemungkinan besar di situ ya, obat-obat dengan kata-kata yang sangat muluk-muluk seperti ini biasanya tidak mempunyai izin edar dari BPOM, ya. Bagaimana kita tahu bahwa produk-produk itu tidak mempunyai izin edar atau mempunyai izin edar? Kita bisa melihat di webnya atau situsnya BPOM, ada Badan POM, dengan klik cek bpom.go.id. Ya, di situ kita bisa melihat atau mengecek apakah itu produk sudah terregistrasi atau mempunyai izin edar atau tidak. Ya, nanti ini adalah urutannya. Ibu-ibu bisa melihat pada flyer yang sudah disebarkan yang ada di tas ibu-ibu semua. Sekarang kita masuk ke obat herbal untuk COVID-19. Ya, perlu ibu-ibu ketahui bahwa obat tradisional, ya, baik itu jamu, obat herbal terstandar maupun fitofarmaka, itu tidak bisa, ya, menyembuhkan COVID-19. Ya, jadi obat tradisional bukanlah obat khusus untuk COVID-19. Jadi kita tidak bisa menggantikan fungsi dari vaksin. Peranannya apa? Jadi obat tradisional tadi ya termasuk jamu itu meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Sebatas meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi bukan untuk mengobati. Kalau seperti itu artinya ada ramuan-ramuan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh termasuk khususnya adalah COVID-19. Apa itu? Kalau saya ambil dari ramuan Perkumpulan Pengobat Tradisional Interkontinen Indonesia, ya, itu disebutkan bahan-bahannya adalah biji buah pinang, kemudian biji buah pala, akar alang-alang, kacang hijau, pecut kuda. Kira-kira dari kelima bahan ini yang ada apa, Bu? Yang sering kita jumpai. Ini ada kacang hijau, ya, atau biji buah pala. Oke, ini sebagai eh, salah satu bumbu masakan. Tetapi yang lain kita susah untuk mendapatkannya, ya. Ada biji buah pinang itu susah, akar alang-alang juga susah, pecut kuda apalagi, ya. Bagaimana cara kita mengatasinya kalau kita susah untuk mencari bahan-bahan seperti ini? Maka gunakan bahan-bahan yang tersedia di rumah atau di sekitar rumah, Ibu-ibu. Jadi apabila kita punya toga, ya tanaman toga itu yang bisa kita manfaatkan di sini, ya. Ada temulawak, ada jahe, ada kunyit, ada serai, ada kayu manis. Itu sudah satu kesatuan atau ramuan yang sangat bagus untuk mengobati, untuk mencegah, ya, atau meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya. Jadi kita bisa menambahkan temulawak, jahe, kunyit, serai, dan kayu manis. Kita godok, ya, kita rebus. Kemudian sedikit kita tambahkan gula untuk pemanis, bisa kita suguhkan untuk keluarga kita. Ya, kalau saya kira kalau ini kita gampang ya atau mudah untuk mendapatkannya ya di pasar tradisional ya kita bisa. Lalu bagaimana kalau kita tidak sempat membuat atau mengumpulkan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi? Bisa kita menggunakan obat-obat tradisional atau jamu yang beredar ya yang dipasarkan di sekitar rumah kita ibu-ibu yang bisa kita jumpai pada ibu-ibu penjual jamu gendong ya. Ada beras kencur, ada temulawak, ya, ada kudu laos, ada kunyit asam, ada pahitan. Itu semua jamu-jamu ini yang sudah terbukti ya secara empiris bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita ya. Ada beras kencur ya, bisa menambah nafsu makan, menambah tenaga, menghilangkan pegal-pegal pada tubuh dan seterusnya. Temulawak juga seperti itu bisa meningkatkan nafsu makan, bisa mengurangi pusing, masuk angin dan seterusnya.
Kudu laos ya, kudu laos itu rasanya segar, bisa memberikan efek hangat pada tubuh, mengatasi kembung, meredakan demam. Kunyit asam ya bisa sebagai nyeri, kemudian bisa sebagai membuat tubuh kita menjadi awet muda. Pahitan juga seperti itu, bisa menambah nafsu makan, mengatasi pegal-pegal, mencegah terjadinya penyakit gula, seperti itu. Dan semua bahan-bahan ini itu bisa mudah kita dapatkan di sekitar kita, apalagi kita mempunyai tanaman toga di sekitar rumah kita. Itu ya Ibu. Kemudian cara pembuatannya nanti saya setelkan video ya. Jadi kita bisa langsung mempraktekkan dengan kita melihat dari video tadi ya. Ini saya siapkan ada 8 ramuan ya jamu yang sering ya dijual oleh para penjual jamu gendong ya. Bisa jamu-jamu itu ada jamu beras kencur, ada cabai buyang, ada kudu laos ya, ada jamu kunyit asam, ada sinom, jamu pahitan, jamu uyup-uyup atau kepioan, kemudian ada jamu kunci suruh ya. Jadi ada 8 jamu. Ini biasanya jamu-jamu yang ada pada penjual jamu gendong. Bisa saya setelkan ya untuk video pembuatan jamunya. Bisa nanti langsung kita di rumah, kita pulang bisa kita praktekkan. Sebentar, mohon izin saya. Ini adalah pembuatan jamu
Bagaimana, Ibu? Hasilnya itu ada pada tas ya, mungkin bisa dirasakan. Nanti apabila misalnya tadi ada bahan-bahan yang susah kita dapatkan untuk jamu beras kencur ini, seperti ini, mohon izin. Seperti ada kelabet, kapulaga, kemukus ya, dan daun pandan misalnya seperti ini tidak wajib Ibu-ibu. Yang wajib untuk beras kencur adalah beras ya, berasnya tentu ada kencur, air mendidih, jahe, gula merah, air dan garam secukupnya. Bisa dirasakan, mungkin kalau kurang apa itu bisa dikomplain ke panitia yang hadir ya Ibu-ibu ya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan yang pada saat saya presentasi tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Apoteker Yanu Andiarto, Magister Farmasi, atas materi yang sudah diberikan. Monggo. Monggo Ibu. Nama Ibu Suryaningsih dari RW 10 RT 1. Yang saya tanyakan Pak, tadi saya lihat prakteknya itu menggunakan panci aluminium. Ya, panci aluminium. Apakah itu benar Pak? Ya, salah Bu. Ada pakai plastik ya tadi juga, pakai plastik apa? Ini apa? Baskom plastik itu. Oke, apa iya. itu benar Pak pakainya? Ya, iya Bu. Jadi pada saat kita meramu atau meracik jamu, peralatannya ya, kita menggunakan kuali, itu yang paling bagus Bu. Kuali atau periuk yang bentuknya seperti gerabah dari tanah liat ya. Pancinya ya, yang bagus itu panci yang stainless kecil ya. Yang lebih bagus lagi panci kaca sebenarnya ya, tapi kita jarang ya kita mendapatkan panci kaca gitu ya. Tapi panci stainless steel ya. Pisaunya juga seperti itu, spatulanya untuk mengaduknya juga seperti itu. Yang paling bagus adalah spatula dari kayu ya. Saringannya yang benar itu saringannya Ibu ya, bukan wadah saringannya, tapi saringannya itu dari kain ya. Kalau tidak ada, jarang ya saringan dari kain itu. Plastik boleh ya, atau nilon ya. Tetapi harus dengan syarat pada saat kita menuangkan itu dalam keadaan dingin ya, atau paling tidak kita biarkan selama 5 sampai 10 menit ya. Jadi tidak dalam keadaan panas ya, mendidih kita langsung saring. Begitu Bu. Aluminium itu Pak sepertinya. Ya, iya. Tadi itu sebenarnya ini jalan yang kecil ya dalam apa itu dalam pembuatan kecil, karena pembuatannya besar kita gunakan panci yang beda. Tadi itu memang keterbatasan dalam pengolahan. Iya. Ya. Baik. Ya, Mungkin iya Bu, ada terima lagi. kasih. Ya, terima kasih Bu. Permisi Ibu. Oh, ya. Bapak Yanu. Iya Bu, silakan. Selamat pagi Pak Yanu. Selamat pagi Bu. Saya dari RW 10 Kelurahan Wonorejo. Pak Yanu, yang saya tanyakan itu bukan yang jamu apa tentang meracik jamu ya. Ya. Yang Silakan. saya tanyakan itu tentang vitamin C, mengkonsumsi vitamin C. Oh iya Bu, ya silakan. Oh situ. Nggak apa-apa Bu, nanti biar teman saya Pak Oki yang nanti menjawab. Pak Oki. Ya, boleh. Iya sama. Oke, monggo. Monggo. Iya, assalamualaikum Bapak. Saya yang Ibu Lili tadi menyambung lagi, nggih. Sekalian mau tanya ini, cara minum jamu dengan obat-obat yang kayak di apotik, apakah boleh dengan bersamaan? Apa harus dengan jangka waktu, Pak? Atau 1 jam atau bagaimana begitu? Dan akibatnya nanti apa kalau bersamaan?
Saya, Pak Oki ya? Atau Pak Oki? Nggih, monggo, sapa monggo Pak, monggo. Baik, terima kasih Bu Lili atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk kita meminum jamu ya, jamu sebagai bisa digunakan sebagai komplemen atau bukan sebagai periring ya, tambahan obat-obat yang sudah diresepkan. Itu alangkah baiknya apabila pada saat kita meminum kita kasih jeda waktu Ibu. Jadi kita kasih jeda waktu antara 1 sampai 2 jam setelah kita minum jamu yang diresepkan tadi, seperti itu. Ya, itu untuk apa? Itu untuk mencegah apabila ada interaksi ya. Kalau interaksinya itu antara jamu dengan obat-obat tradisional itu bisa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan, itu bisa kita cegah dengan cara itu tadi Bu, kita berikan jeda waktu yang antara 1 sampai 2 jam. Seperti itu. Tapi juga kita kembali lagi tergantung jamunya atau tergantung obatnya yang digunakan itu apa, ya. Karena belum tentu antara satu obat dengan obat yang lain itu mempunyai interaksi dengan beberapa jenis jamu. Begitu Ibu. Jadi perlu mungkin konsultasi dengan dokter atau dengan apoteker, ya. Kalau Ibu beli obatnya di apotek itu ada apoteker yang jaga. Ya, itu bisa dikonsultasikan dengan apoteker yang standby di apotek. Begitu Bu, mungkin ditambahkan dengan yang lain mungkin, atau Pak Oki silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang Bapak Ibu. Selamat datang dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya. Jadi untuk kegiatan siang hari ini merupakan kegiatan sesi ketiga. Kegiatan sesi pertama sudah dilakukan kemarin Jumat dan sesi kedua tadi pagi. Karena saat ini kita masih dalam situasi pandemi sehingga peserta yang bisa hadir itu jumlahnya terbatas, nggih, mengikuti protokol kesehatan. Saya mewakili Prodi Farmasi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir pada kegiatan siang hari ini ya, di akhir pekan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Lita. Untuk selanjutnya, memulai materi pertama pada hari ini, yakni oleh Apoteker Yanu Andiarto Magister Farmasi, dengan tema pemanfaatan toga sebagai preventif COVID-19. Kepada Bapak Yanu, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Farmasi FKUHT, Ibu Ana Khusnul Faiza, beserta para jajarannya. Yang saya hormati kepada Bapak Lurah Desa Wonorejo beserta jajaran aparat desa. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan, warga Desa Wonorejo yang berbahagia dan para panitia yang bertugas yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya izinkan saya Yanu Andiarto akan memaparkan atau sharing sedikit ilmu dan pengalaman dari saya. Semoga bisa menambah pengetahuan dari kita terkait dengan obat tradisional. Mohon izin saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan, nggih? Baik. Jadi materi pada hari ini yang saya akan bawakan terkait dengan jamu, yaitu khasiat dan pembuatannya. Nanti akan
saya kaitkan dengan penyakit COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara jamu, maka panjang sekali sejarahnya. Ya, sejak nenek moyang kita sebenarnya mereka sudah meracik dan mengkonsumsi jamu. Itu bisa kita lihat pada candi-candi atau relief candi yang ada di Indonesia, ya, sudah menyebar di Indonesia, di Candi Borobudur, di Candi Penataran, di Candi Prambanan, itu ada relief-relief yang menggambarkan orang minum jamu seperti ini contohnya. Ya, dan bahkan sudah turun menurun, ya, ramuan jamu sudah ada pada masyarakat. Potensi dari jamu, ya, Indonesia merupakan negara dengan kekayaan hayati terbesar nomor 2 di dunia. Jadi negara kita mempunyai banyak sekali ya spesies tanaman yang mempunyai khasiat sebagai bahan baku obat ataupun obat tradisional. Hampir ada 300 jenis ya bahan baku obat atau bahan baku obat tradisional yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan dari riset kesehatan dasar tahun 2018 disebutkan bahwa masyarakat Indonesia ya separuh populasi dari masyarakat Indonesia mereka sudah pernah menggunakan atau mengkonsumsi jamu, dan 96%-nya di antara mereka yang sudah mengkonsumsi jamu langsung bisa merasakan manfaatnya setelah meminum jamu. Berikut ini adalah pengertian dari obat tradisional. Jadi obat tradisional itu bisa berasal dari tumbuhan, hewan maupun mineral ataupun kombinasi dari bahan tersebut yang digunakan sebagai pengobatan yang tidak melanggar norma yang berlaku pada masyarakat. Ya, Bapak Ibu kalau lihat atau mengamati di sekitar rumah ya, setiap pagi atau sore biasanya ada penjual jamu keliling ya atau usaha jamu gendong. Itu merupakan salah satu pelaksanaan atau aplikasi dari obat tradisional ya, itu termasuk dari usaha jamu gendong yang sifatnya dinamis dan mobile atau bergerak. Ada juga usaha jamu yang tetap ya stagnan atau statis, itu adalah usaha jamu racikan. Biasanya penjualnya menjual jamu di toko jamu atau di depot jamu seperti itu, dan jamu yang dijual biasanya sudah dalam bentuk racikan atau siap untuk diseduh atau dikonsumsi. Berikut ini adalah penggolongan dari obat tradisional. Ya, secara umum digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah jamu yang biasanya kita konsumsi ya Bapak Ibu ya. Jamu itu digunakan secara turun-temurun. Jadi resep ramuannya itu diturunkan secara turun-temurun. Kemudian obat herbal terstandar ya. Kalau obat herbal terstandar artinya mulai dari bahan bakunya sudah diseragamkan. Jenisnya apa, pengambilannya di mana, atau asal dari bahan bakunya di mana. Kemudian sudah melakukan uji klinik, jadi sudah diujikan ke hewan coba. Kemudian jenis yang ketiga adalah fitofarmaka. Ya, kalau fitofarmaka merupakan penggolongan obat tradisional yang paling tinggi karena sudah melakukan uji klinik, ya, uji yang dilakukan pada manusia secara terbatas. Berikut ini adalah logo dari jamu, Ibu-ibu. Jadi kalau Ibu-ibu melihat ya disediaan obat tradisional ada logo seperti ini, ya ini melambangkan logo dari jamu. Bentuk-bentuk sediaan obat tradisional yang ada di pasaran, yang pertama dalam bentuk rajangan atau irisan yang biasanya sudah dikeringkan, yang tujuannya adalah untuk mencegah tumbuhnya bakteri atau jamur. Yang kedua dalam bentuk serbuk, ya. Kalau serbuk artinya bentuk rajangan tadi atau irisan tipis tadi yang sudah dikeringkan, ditumbuk ya atau di blender sehingga menjadi
ukuran-ukuran kecil. Ada juga sediaan obat tradisional sudah dalam bentuk sediaan. Farmasi artinya sudah dilakukan proses formulasi, yaitu tablet dan kapsul. Ada juga obat tradisional yang dalam bentuk cairan, ya, baik diminum, ya, atau obat dalam, atau cairan yang dioleskan atau dibalurkan. Itu disebut cairan obat luar. Persyaratan yang harus dipenuhi dari sediaan jamu, Bapak Ibu ya, yang paling utama adalah aman, ya, aman pada saat dikonsumsi seperti itu. Jadi kalau ada pernyataan jamu itu harus manjur, harus cespleng, ya, sekali minum langsung bisa merasakan khasiatnya, itu tidak benar. Jadi info seperti itu tidak benar. Yang benar ya jamu itu aman, ya, aman dikonsumsi. Karena sifatnya umum. Jadi mulai dari yang usia muda sampai usia tua itu bisa mengkonsumsi jamu, ya, tanpa ada efek samping. Kita tahu jamu itu aman dari mana? Kita tahunya jamu itu aman apabila sudah dikonsumsi lama, ya, atau sudah dikonsumsi secara turun-temurun, tidak ditemukan efek samping yang langsung dirasakan seperti itu, ya. Misalnya adalah jamu beras kencur, ya. Beras kencur sudah kita dapatkan naskahnya mulai dari zaman Kerajaan Majapahit, ya, sudah ada ramuan beras kencur dan sampai sekarang tidak ada riwayat orang keracunan, ya, terkait minum atau mengkonsumsi beras kencur. Kita mendapatkan sediaan jamu yang aman tentunya tidak lepas dari beberapa aspek yang mendukung. Yang pertama adalah bahan baku, ya. Bahan baku yang digunakan harus bahan baku pilihan. Nanti kita lihat belakang. Kemudian cara pembuatan jamu yang benar itu harus kita perhatikan dan cara penggunaan yang benar. Jadi penggunaan atau dosis yang kita gunakan untuk minum jamu itu harus benar. Yang pertama adalah cara pembuatan jamu yang benar, Bapak Ibu. Jadi jamu yang benar, yang pertama kita perhatikan adalah pilih bahan baku yang kualitasnya bagus. Ya, taunya dari mana? Taunya dari misalnya kalau bentuknya daun, ya, bahan bakunya daun, maka pilihlah daun yang segar, yang kelihatan masih warna hijau. Ya, apabila rimpang atau empon-empon, maka kita ambil empon-empon yang segar. Ya, apabila kita kutek gitu ya, kulit empon-emponnya itu masih mengeluarkan aroma yang khas, ya, kemudian warnanya juga menyala, kuning menyala dan sebagainya. Jadi bahan-bahan tadi kita kumpulkan, kita sortir, kita pilih mana yang bagus, mana yang bersih dan seterusnya. Kita kupas, dicuci di air yang bersih dan air yang mengalir, kemudian bisa kita tumbuk atau kita iris tipis-tipis. Kemudian baru kita lakukan proses pemasakan, ya. Kita masakkan atau kita rebus air ya, kemudian setelah airnya mendidih baru kita masukkan bahan-bahan tadi. Untuk penyimpanan jamu, ya, bisa kita simpan pada botol kaca, ya. Apabila kita kesusahan atau kesulitan untuk mendapatkan botol kaca, maka kita bisa ganti pada botol plastik yang aman terhadap makanan dan minuman, ya, atau food grade seperti itu. Yang kita perhatikan lagi pada saat pengolahan jamu adalah kebersihan, ya Ibu ya. Jadi perlu kita perhatikan sebelum kita mengolah, ya, kita pastikan tangan kita bersih, kita cuci dulu. Kemudian kuku pun juga kita potong, ya. Kemudian apabila biasanya menggunakan cincin atau gelang perhiasan, ya, maka perlu kita lepas sementara, ya, pada saat mengolah jamu. Rambut juga seperti itu, ya. Rambut perlu kita ikat, ya, kalau perlu, atau kita tutup, atau masker kita gunakan seperti itu. Sanitasi atau kebersihan peralatan, ya. Iya. Pada dasarnya pada saat kita pembuatan jamu, maka peralatan harus bersih, ya, harus dicuci terlebih dahulu, dan peralatan yang kita gunakan harus aman terhadap
produk-produk atau bahan baku yang kita gunakan. Jadi aman itu misalnya ya wadah panci pada saat kita mengolah jamu itu sebaiknya ya menggunakan wadah yang kuali ya atau berasal dari tanah liat ya. Kalau tidak ada dalam wadah kaca ya, kalau kaca nggak ada kita bisa menggunakan wadah atau panci stainless steel seperti itu. Kemudian untuk pemasaran ya, pada saat kita mau mengkonsumsi jamu gendong misalnya, kita perlu juga mempertimbangkan penampilan ya. Penjualnya sudah menjaga kebersihannya, kerapiannya, kemudian bekas dari konsumsi ya, gelasnya apakah dilakukan pencucian yang bersih atau belum ya dan sebagainya. Itu salah satu pertimbangan kita dalam memilih jamu pada jamu gendong ya khususnya. Kemudian pada saat penyajian jamu ya, jamu itu boleh kita tambahkan dengan madu, dengan kuning telur ya. Mungkin ditambahkan dengan kalau ada misalnya ginseng itu boleh ya, tapi tentunya lebih mahal harganya. Ya. Ataupun ditambahkan dengan obat tradisional yang sudah mempunyai izin edar ya. Jadi obat tradisional yang dalam bentuk sasetan yang mempunyai izin edar. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh pada saat kita minum jamu kita tambahkan dengan obat-obat kimia ya. Jadi pada saat proses pembuatan jamu ya biar jamunya laris ya karena khasiatnya tadi cespleng tadi ya. Maka misalnya ini produsen menambahkan dengan paracetamol, dengan kafein dan seterusnya. Itu tidak diperbolehkan ya. Itu akan berbahaya ya apabila penggunaannya jangka panjang. Berikut ini adalah kiat dalam memilih obat tradisional, khususnya obat-obat bermerek ya yang terregistrasi ya, yang memperoleh izin ya. Seperti ini. Jadi ini adalah label dari obat tradisionalnya ya. Kalau simbolnya seperti ini artinya dia kategorinya adalah jamu ya. Yang ada di sini harus ada nama produk, kemudian logo tadi, nomor izin edar ini ya, ada POM TR ya, ada POM TI, ada POM TL ya, TL itu lisensi dan seterusnya. Kemudian kadar kadaluarsa, komposisi bahan ya, komposisi bahan seperti ini. Kemudian aturan pakai, ini jelas ya aturan pakai. Kemudian wadah atau isi wadah ya, kemudian peringatan atau kontraindikasi bila ada, khasiat ataupun manfaat ya, khasiat ataupun manfaat. Kemudian nomor kode produksi, nama perusahaan dan alamat ya. Yang perlu kita waspadai adalah di khasiat. Biasanya produsen itu menuliskan kata-kata yang sangat berlebihan ya. Misalnya ada cespleng, tokcer ya, kemudian sangat manjur, aman diminum setiap hari, bebas efek samping dan mengobati segala macam penyakit. Kata-kata seperti itu harus kita waspadai. Kemungkinan besar kata-kata seperti itu obatnya tidak memenuhi izin edar dari BPOM ya. Bisa kita melakukan pengecekan secara sendiri ya, kita cek sendiri izin edar dari BPOM-nya itu bisa dengan kita klik cek bpom.go.id, nanti akan seperti ini kita dapatkan ya. Apabila obatnya itu memang mempunyai izin edar, apabila kita sudah masukkan nomor registrasi obatnya, obat tradisionalnya, maka akan keluar nomor registrasi dan produknya. Tapi apabila tidak keluar, ya itu perlu kita pertanyakan. Sekarang saya masuk ke obat herbal untuk COVID-19, Pak Ibu ya. Jadi banyak sekali sekarang di berita-berita ya, baik di berita online maupun offline. Jadi banyak obat herbal yang bisa menyembuhkan COVID-19. Apakah berita itu benar? Ya, menurut dari Depkes ya, bahwa obat tradisional atau jamu itu bukanlah obat khusus untuk COVID-19. Ya. Serta tidak dapat menggantikan fungsi dari vaksin. Jadi bukan obat untuk menyembuhkan ya Bapak Ibu ya, menyembuhkan COVID-19. Tapi obat tradisional adalah
dapat meningkatkan daya tahan tubuh ya. Obat tradisional termasuk jamu tadi itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh atau meningkatkan imunitas tubuh seperti itu. Ini saya ambilkan salah satu contoh ramuan untuk COVID-19 ya. Ini saya ambilkan dari Perkumpulan Pengobat Tradisional Interkontinental Indonesia. Ya, ramuannya isinya adalah biji buah pinang, biji buah pala, akar alang-alang, kacang hijau, pecut kuda, dan seterusnya ya. Nih ada lima bahan ini. Kalau kita lihat di sini, bahan-bahan tadi sangat susah kita dapatkan di sekitar kita ya. Yang paling gampang mungkin ini aja ya, kacang hijau ini. Tapi yang lain, pecut kuda, buah pala mungkin masih ada ya, tapi yang akar alang-alang ini sudah susah kita dapatkan ya. Biji buah pinang juga susah kita dapatkan. Ya, bisa kita beli di pasar, tapi mungkin kurang praktis ya Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana apabila kita memanfaatkan tanaman toga yang ada di sekitar rumah kita? Ya, maka ada beberapa ramuan yang bisa kita gunakan ya, khususnya menggunakan bahan-bahan yang berasal dari toga ya secara umum ya. Misalnya adalah jahe ya, kunyit, serai, temulawak ya, itu bisa kita tanam di toga. Tapi kalau kayu manis itu bumbu masak ya, apalagi mendekati bulan Ramadan ya, bulan puasa seperti ini, kita mempunyai persediaan kayu manis sebagai kolak seperti itu. Biasanya ibu-ibu sudah paham ini ya, kita sedia kayu manis gitu. Ya, bahan-bahan seperti ini yang mudah kita dapatkan, bisa kita jadikan ramuan untuk mencegah ya COVID-19 ya, bisa meningkatkan imun atau kekebalan tubuh kita ya, dengan cara apa? Ramuan tadi semua itu ya, yang ada temulawak, jahe, kunyit, serai, kayu manis, kita rebus ya menjadi satu, kemudian bisa kita tambahkan gula ya, bisa gula, bisa madu ya, untuk meningkatkan rasa manis ya, seperti itu, dan bisa kita sajikan di keluarga kita. Atau ya, apabila kita mungkin tidak mempunyai waktu untuk membuat ramuan tadi, kita bisa membeli dari ibu-ibu jamu gendong ya, keliling rumah ya, di sekitar rumah kita. Jadi ada beras kencur, ada temulawak, ada kudu laos, kunyit asam, pahitan, jamu-jamu yang seperti ini sudah secara empiris ya, sudah turun-menurun, sudah mempunyai efek untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita, ya, bisa meningkatkan kebugaran tubuh kita dan mudah kita jumpai atau kita dapatkan di sekitar kita, ya. Misalnya beras kencur, ya, itu bisa untuk menambah tenaga, ya, menghilangkan pegal-pegal dalam tubuh atau bisa meningkatkan nafsu makan. Temulawak juga seperti itu, ya, bisa meringankan pusing, mual, ya, masuk angin, kemudian meningkatkan nafsu makan. Kudu raos, ya, kudu raos itu bisa meringankan kembung, ya, meredakan demam. Kunyit asam, ya, bisa sebagai penurun dari rasa nyeri, ya. Biasanya untuk ibu-ibu yang datang bulan seperti itu. Kemudian pahitan, jamu pahitan itu untuk mencegah penyakit gula atau bisa untuk mengatasi pegal-pegal, ya, atau bisa menambah nafsu makan. Ya, jamu-jamu ini nanti bisa Bapak Ibu praktekkan, ya. Nanti saya setelkan atau saya putarkan videonya. Nanti bisa ibu-ibu atau bapak praktekkan di rumah. Nanti saya cantumkan ramuannya ini ya, seperti ini, bahan-bahannya, kemudian cara mengolahnya atau meraciknya. Ya, ada jamu beras kencur, ada jamu cabai puyang, ada jamu kudu laos, ya, ada jamu kunyit asam ya ini, ada jamu sinom, jamu pahitan, jamu uyup-uyup atau kepioan, ada jamu kunci suruh. Ya, 8 jamu itu biasanya jamu wajib untuk ibu-ibu penjual jamu gendong. Ya, 8 jamu ini. Berikut ini adalah macam-macam
produk jamu yang ada di pasaran, Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini ada yang bentuknya tablet, ya, ada bentuknya kapsul, ada bentuknya serbuk ya seperti ini. Ini adalah logo, ya, logonya seperti ini, atau biasanya logo lama bentuknya seperti ini, ada tulisan jamu seperti ini. Tapi yang baru bentuknya seperti ini. Gitu ya Pak Ibu ya. Untuk menutup paparan dari saya akan setelkan video pembuatan jamu. Di sini saya pilihkan pembuatan jamu kunyit asam yang dibuat dalam sediaan serbuk ya. Jadi kalau dalam bentuk sediaan serbuk, Bapak Ibu lebih mudah untuk proses konsumsinya ya. Jadi tinggal kalau dalam bentuk serbuk tinggal Anda Bapak Ibu ambil per sendok ya, kemudian Anda bisa menuangkan di air yang panas. Saya persiapkan sebentar. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Demikian Bapak Ibu paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti setelah sesi ini kita bisa diskusi terlebih dahulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih Pak Yanu atas pemaparan yang telah diberikan. Tentang ini Pak, untuk menggoreng kristal ya tadi ya Mbak ya. Kunir tadi sama ini, itu kalau pakai tembikar bagaimana, kalau pakai stainless bagaimana Pak? Itu, terima kasih. Monggo Pak Yanu. Ya, oke. Terima kasih Bu. Jadi pada prinsipnya untuk peralatan yang bagus Ibu itu menggunakan tembikar atau kuali yang terbuat dari tanah liat. Atau kalau tidak ada, kita gunakan panci yang berasal dari kaca atau gelas. Kalaupun tidak ada, kita bisa menggunakan pakai panci yang berasal dari stainless steel. Itu yang bagus ya. Kenapa disebut bagus? Karena bahan-bahan itu aman, Ibu.
Tapi kalau kita menggunakan bahan seperti kita menggunakan yang ada kuningan, berbahan dasar kuningan, kuningan, kadang juga ada panci dari timah, yang banyak itu berasal dari aluminium. Mohon maaf Pak Yanu, Ya, kenapa? suaranya kurang keras Pak, kurang jelas di sini. Oh, sebentar. Saya besarkan. Oh, sudah full padahal. Tes sudah jelas? Iya Pak, sudah Pak, silakan. Oke, tadi sebentar. Jadi kita bisa menggunakan yang bahan-bahan pada saat pengolahan yang sifatnya tidak beracun, Bu. Ya, contohnya adalah periuk yang atau kuali tadi yang berasal dari tanah liat, kemudian yang berasal dari kaca atau yang berbahan baku stainless steel. Kalau kita menggunakan bahan-bahan yang lain, misalnya menggunakan ada yang bahannya tembaga, ya, ada yang berbahan dasar timah, ada campuran aluminium dan seterusnya. Biasanya bahan-bahan itu akan bereaksi dengan senyawa yang terkandung pada tanaman obat tadi. Nanti menimbulkan efek yang macam-macam, Bu, ya. Bisa mengurangi khasiat dari tanaman obat itu, atau bahkan yang paling fatal itu bisa meracuni ya dari peminumnya atau yang mengkonsumsi jamu-jamuan tadi. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Nggih Bu, monggo. Tak borong. Pak, ini gini. Sementara kan yang kita tahu dari sesepuh itu kan gini. 7 helai daun dimasak dengan 2 gelas dan menjadi 1 gelas. Itu apa benar, Pak? Ya, Bu, terima kasih. Ya, jadi tadi itu belum ada belum ada ketentuan terkait dengan waktu pemanasan, ya, terutama pada saat kita memanaskan atau mengolah atau meracik dari ramuan. Jadi memang ada pustaka, ya, ada buku yang menyebutkan dididihkan atau digodok sampai setengah dari volume awal. Ya, jadi misalnya kalau kita menggodoknya pakai 1 liter air, nanti hasil yang idealnya pada saat setengah liter itu kita hentikan prosesnya. Ada yang seperti itu, Bu. Ada, tapi yang buku-buku terbaru sekarang, proses penggodokannya itu hanya butuh waktu antara 15 sampai 30 menit. Jadi setelah air mendidih, kita masukkan ramuan bahan baku jamu tadi, ya, setelah mendidih airnya, kita masukkan, kita didihkan selama 15 sampai 30 menit, itu sudah cukup dan sama ya khasiatnya dengan kita mendidihkan sampai volumenya itu setengah dari volume awal, ya. Saya kira itu sama. Kalaupun memang ada perbedaan, mungkin harus ada penelitian yang secara ilmiah yang membuktikan bahwa penggodokan yang lama itu bisa menimbulkan khasiat yang lebih baik. Tapi saya kira menurut penelitian terbaru itu cukup 15 sampai 30 menit. Kalau terlalu lama justru malah akan merusak dari kandungan senyawa yang terkandung pada tanaman atau bahan baku jamu itu, Bu. Seperti itu, Bu. Jadi yang terbaru 15 sampai 30 menit cukup untuk menggodok ramuan. Begitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yanu. Ini permisi. Terima kasih. Bapak, yang mau saya tanyakan, ini kan rumor yang beredar di masyarakat itu, kalau kebanyakan minum jamu serbuk atau jamu udek yang di kios-kios jamu itu, Pak, itu katanya bisa merusak ginjal.
Atau bahkan memang ginjalnya untuk cuci darah dan lain-lain itu. Apakah betul? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi sebelum kita jawab ya, apakah jamu bisa menimbulkan efek samping penyakit gangguan ginjal? Kita perlu tahu dulu riwayat dari peminum jamunya itu, Bu. Ya, kita pastikan peminum jamu itu atau yang mengkonsumsi jamu tidak mempunyai riwayat penyakit ginjal. Itu kita pastikan terlebih dahulu ya. Kalau memang kita sudah tahu peminumnya ini tidak ada riwayat penyakit ginjal, kita pastikan bahwa bahan baku ya jamunya itu sudah benar ya. Bahan bakunya itu sudah benar. Apakah bahan bakunya itu sudah natural, sudah alami yang berasal dari ramuan-ramuan tanaman obat ya. Apakah bahan bakunya ada campuran yang tadi saya sebutkan bahan kimia obat. Misalnya ditambahkan kafein, ditambahkan paracetamol, ditambahkan bahan-bahan yang berbahaya lainnya, bahan-bahan obat itu bisa menimbulkan efek samping yang tadi disebutkan ya, ada gejala ada gangguan penyakit ginjal dan seterusnya. Seperti itu Bu. Dan yang ketiga saya tambahkan lagi adalah durasi meminum jamu. Jadi meskipun ada keterangan jamu aman dikonsumsi setiap hari, tapi itu ada batasannya ya. Sebaiknya kita minum ya secara rutin ya selama 2 minggu ya, kurang lebihnya 2 minggu. Setelah 2 minggu kita beri jeda waktu untuk meminum ya kurang lebih 3 sampai 1 minggu lagi. Ya, untuk menetralisir, kemudian baru kita minum 1 minggu setelah itu. Jadi ada jeda waktu 2, minum 2 minggu, jeda waktu 1 minggu. Biasanya seperti itu, Bu. Kalau itu bisa kita pastikan, insya Allah gangguan tadi ya, efek samping gangguan, salah satunya gangguan penyakit ginjal tadi, itu bisa kita minimalisir ya, bisa kita cegah. Seperti itu, Bu. Matur nuwun. Oke, monggo. Terima kasih. Bapak, yang ingin saya tanyakan nanti ada 2 pertanyaan. Yang pertama, cara mengkonsumsi jamu yang benar. Terus terang, saya nggak begitu suka jamu, karena saya lihat macam-macam jamu itu ada yang butek, gitu ya. Nah, cara konsumsinya itu apakah dikocok dulu atau bagaimana? Terus ada lagi jamu yang bening banget. Nah, itu gimana cara mengkonsumsinya? Apakah jamu itu perlu kita kocok-kocok supaya tercampur dengan endapannya, ataukah kita endapkan dulu? Kita yang minum itu beningnya aja. Ya, terima kasih. Ya, Bu. Jadi kalau kita biasanya membuat atau meramu jamu sendiri, ya, itu ada dua proses ya. Jadi kita bisa memilih bahan bakunya kita iris tipis-tipis ya, atau bisa bahan bakunya kita deplok atau kita tumbuk halus ya, kita tumbuk kasar atau halus ya. Apabila bahan bakunya kita iris tipis-tipis, maka nanti hasilnya ya sediaan jamunya akan relatif jernih ya, tidak kental ya, atau tidak ada ampasnya. Tapi kalau dalam bentuk hasil itu serbuk ya, atau dideplok atau ditumbuk itu, maka pastinya pada sediaan jamu kita itu ada ampasnya. Ya, pertanyaannya apakah yang benar itu diminum sama ampasnya ya atau diendapkan. Saya kira kalau kita sudah melakukan proses pemanasan ya secara benar, minimal 15 menit pada suhu mendidih, itu senyawa yang terkandung pada sediaan pada tanaman ya, atau bahan baku jamu tadi sudah keluar semua, Bu. Jadi sudah keluar atau sudah tersari ya, dan siap untuk dikonsumsi tanpa harus kita mengaduk ya, karena sudah dalam bentuk sudah terlarut gitu loh. Kalau sudah terlarut otomatis sudah bercampur secara homogen.
Ya, kalaupun biasanya ya orang-orang lebih suka diminum sama ampasnya, itu monggo silakan. Nanti akan mempengaruhi sugesti ya atau kepercayaan. Saya tuh lebih mantep kalau saya minum sama ampasnya. Ya enggak apa-apa, silakan. Tetapi kalau dari segi eh, ilmiahnya memang tanpa harus diminum sama ampasnya ya, itu sudah pada cairan yang jernihnya itu sudah terkandung senyawa-senyawa yang bisa berkhasiat sebagai obat tradisional. Begitu, Bu, penjelasan sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, yang mau saya tanyakan, kenapa ada jamu untuk sesudah melahirkan? Tetapi biasanya dokter menyarankan jangan minum jamu tradisional. Pasti itu. Kemudian tadi menyambung jamu yang diminum sama ampasnya, karena biasanya kalau saya beli di jamu yang lewat pasti dikocok dulu. Berarti sama ampasnya. Padahal saya kalau membuat sendiri saya mesti mengendapkan dulu. Tapi ternyata hanya sugesti ya. Mungkin terima kasih, itu aja. Baik, monggo. Pak Yanu, monggo. Ya. Yang kedua sepertinya bukan pertanyaan ya, jadi tambahan. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya apakah tadi apa? Tolong Mbak. Apakah jamu tadi kenapa? Saya sedikit agak lupa. Mohon maaf, Pak Yanu, suaranya kurang keras, Pak. Kurang jelas di sini. Oke. Tadi pertanyaan yang pertama tadi apa, Mbak? Jamu kalau sudah melahirkan, Bapak. Oh ya, ya Bu. Biasanya kan ada jamu setelah melahirkan, tetapi biasanya sama dokter disarankan jangan minum jamu. Ya. Itu efeknya apa ya, dokter? Kenapa kok dilarang gitu loh? Terima kasih. Betul. Terima kasih Bu. Jadi memang kita menghindari ya penggunaan atau konsumsi jamu dibarengi dengan konsumsi obat-obat yang diresepkan oleh dokter ya. Nanti bisa menimbulkan salah satunya adalah interaksi yang tidak kita inginkan. Jadi antara jamu dengan obat yang diresepkan tadi itu malah bisa meningkatkan atau menurunkan dari khasiat yang diinginkan, yang kita inginkan ya. Jadi memang sebaiknya atau memang harus kita hindari ya penggunaan yang secara bersamaan antara misalnya obat yang diresepkan dengan dokter dengan jamu yang digunakan pada saat setelah proses kelahiran ya. Bisa ya dengan kita memberikan jeda waktu. Ya, jadi misalnya resep obat yang diresepkan diminum pada pukul misalnya pagi ya pukul 6, kita bisa memberikan jamu pada pukul 2 sampai 3 jam. Jadi bisa kita berikan pukul 9. Itu bisa, Ibu. Atau bisa lebih amannya ya. Itu bisa dilihat dari kondisi sebenarnya kondisi pasien itu sendiri ya. Kalau memang tidak dimungkinkan untuk mengkonsumsi jamu, kita bisa mengganti dengan jamu pemakaian luar ya, mungkin dengan dibalurkan atau dioleskan dan seterusnya. Dan sekali lagi untuk kasus seperti ini kita bisa konsultasi dengan dokter yang menangani pasien ya terkait dengan penggunaan jamu ya, atau pada saat nanti Bapak Ibu mau menggunakan ya, itu bisa konsultasi dengan dokter atau dengan apoteker. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yanu. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya. Oke. Mana ini? Oh, yang ini. Mau tanya ini, Dok, apa? Tadi terkait dengan masalah ampas jamu ya, banyak. Saya pernah dapat
informasi bahwasanya ketika kita meminum jamu yang dalam bentuk serbuk, setelah minum jamu itu kita harus banyak minum air. Katanya untuk mengurangi beban kerja ginjal, kalau tidak salah seperti itu. Oke, mohon penjelasannya. Terima kasih. Monggo Pak Yanu. Oke, terima kasih. Mungkin nanti bisa ditambahkan ke Pak Oki ya. Memang benar Bapak, jadi pada saat kita meminum jamu, maka beberapa senyawa-senyawa yang kalau jamu artinya ada macam-macam ya, multi senyawa yang ada di dalam jamu tadi yang mempunyai efek-efek pada tubuh bagian tubuh kita ya. Dan minum jamu pun biasanya itu tidak 1-2 hari selesai, tetapi rutin biasa seperti itu. Jadi perlu kita kita tambahkan ya asupan cairan dalam tubuh kita ya, yang tujuannya adalah untuk mendistribusikan dan untuk menetralkan ya senyawa-senyawa yang masuk ke dalam tubuh seperti itu. Mohon maaf, apakah sudah terdengar? Udah perlu dipijat. Saya pegangkan. Nggak terdengar, Dek. Mau tanya, adakah jamu yang tanpa harus dipanasi atau digodok dengan bahan-bahan toga yang ada di lingkungan kita itu kalau dikonsumsi langsung itu lebih terhadap tubuh itu lebih aman atau tidak aman gitu, Pak? Saya tanya. Monggo Pak Yanu. Baik, terima kasih Pak. Ada Bapak. Jadi jamu-jamu khususnya pada buah ya. Ada jamu ya dari buah juwet ya, salah satunya saya ambil contoh. Buah juwet yang warna ungu kehitaman itu ya, itu tinggal kita parut ya atau kita kelupas gitu kan keluar cairannya. Ya, itu tambah dengan dengan jeruk nipis dan seterusnya, itu bisa kita gunakan sebagai anti hipertensi ya, menurunkan gula darah. Itu bisa tanpa harus dengan pemanasan. Tetapi ada bagian-bagian dari tanaman yang memang harus kita panaskan. Kalau juwet tadi buahnya itu bisa langsung diperes ya, diambil sarinya atau cairannya, tapi kalau kita ini bijinya juwet itu juga bisa digunakan sebagai anti darah ya, gula darah, sebagai menurunkan kadar gula darah. Kalau bijinya itu perlu kita panaskan Bapak. Jadi perlu kita tumbuk, kita panaskan dan kita minum seperti kita meminum jamu pada umumnya. Seperti itu Bapak. Untuk khasiatnya saya kira ya kalau membandingkan ya tergantung dari faktor-faktor yang lain. Kita tidak bisa membandingkan antara yang segar dan yang sudah dalam bentuk jamu seperti itu Bapak. Tapi untuk khasiatnya sama bisa digunakan dua-duanya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Yanu. Baik Bapak Ibu yang ada di Zoom, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini sudah terlaksana, sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan Pengmas hari ini. Bapak Ibu sudah bisa dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Oke. Panitia dapat. Oke, hati-hati di jalan Pak. Semoga sehat selalu. Ya.